Halo guys, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara pembuatan bom eksavator yang anggotanya terdiri dari Mika Lima Marbun, Andreas Steven Tarigan, Dwi Indah Gustina dan Rido Halim Pranoto, Rika Dwi Astuti, dan David Priston Raja Guguk. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi dari boom. Yaitu boom adalah bagian utama pada alat berat eksavator berupa lengan besar yang terpasang pada upper structure atau bisa juga disebut badan atas, yang menjadi struktur penghubung antara rangka mesin dan arm dan bucket, serta dirancang untuk menopang dan menyalurkan gaya dari sistem hidrolik penyangga memungkinkan terjadinya proses penggerakan alat kerja. Jadi intinya itu boom itu sebagai penghubung antara rangka mesin dan juga menghubungkan ke arm bucket. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama boom bucket itu adalah sebagai penopang arm dan bucket. Yang kedua, mengatur jangkauan kerja eksavator. Jadi mengatur jangkauan itu bisa juga untuk bisa di setel sesuai dari kemauan dari permintaan konsumen, bisa dibuat panjang ataupun pendek tergantung permintaan. Yang ketiga, menyalurkan tenaga dari sistem hidrolik. Jadi boom ini juga nanti ada di atasnya itu ada sambungannya buat sumber tenaga hidroliknya. Yang keempat, membantu proses penggalian dan pemindahan material. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, tergantung permintaan dari konsumen, misalnya dia penggalian untuk yang dalam, nah itu bisa menggunakan boom yang panjang. Dan yang terakhir itu adalah menjaga kestabilan saat beroperasi. Jadi boom ini sangat berpengaruh ya untuk kestabilan eksavator saat dia kerja atau beroperasi di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada proses pengerjaan boom. Yaitu satu ada mesin las. Mesin las digunakan untuk penyambung antara besi. Dan yang kedua itu ada mister baja untuk mengambil ukuran. Dan yang ketiga itu ada plasma cutting. Plasma cutting itu digunakan sebagai untuk memotong plat. Dan yang keempat itu ada gerindra. Gerindra digunakan untuk sebagai menghaluskan permukaan bekas potongan atau bekas lasan. Terus yang kelima ada kapur penanda. Kapur penanda itu digunakan untuk sebagai penanda ukuran. Terus ada meteran. Meteran itu digunakan untuk sebagai pengukuran ulang. Dan yang terakhir itu ada laser. Laser digunakan untuk sebagai mengambil garis lurus. Terus masuk di sini pada tahap perancangan. Proses pembuatan boom ini diawali dengan tahap perancangan menggunakan software teknik seperti CAD. Pada tahap ini ditentukan satu, membuat gambar rancangan, yang kedua pemilihan bahan, ketiga pengukuran, keempat pemotongan, kelima penyambungan ataupun pengelasan, dan yang terakhir itu ada dia di pengecatan. Baik, selanjutnya di sini ada materi gambar perancangan, yang mana pada pembuatan bom ekskavator, gambar perancangan digunakan sebagai gambar utama desain. Yang pertama itu ada gambar proyeksi bom, yang mana kita melihat dari tampak atas, tampak depan, dan juga tampak samping. Yang kedua ada dimensi panjang bom, dan yang ketiga adalah ketebalan plat, yang mana pada materi ini menunjukkan seberapa tebal plat baja yang kita gunakan. Standarnya itu digunakan 16 mm. Yang keempat itu ada toleransi ukuran, dan yang kelima ada simbol material baja. Seperti yang kita gunakan, kita menggunakan simbol HSLA steel. Selanjutnya ada materi pemilihan bahan, yang mana pemilihan bahan adalah proses menentukan jenis material yang paling sesuai untuk komponen. Yang kita pilih ini ada baja struktur kekuatan tinggi, yang mana kenapa kita memilih baja struktur kekuatan tinggi? Karena supaya komponennya kuat, aman, dan juga tahan lama. Baik, selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran dalam pembuatan bom ekskavator sangat penting untuk memastikan kekuatan, struktur, presisi perakitan, dan keselamatan penggunaan. Untuk pengukuran ini kita menggunakan mister baja dan meteran. Dalam mengukur ini kita harus membaca dan memahami gambar rancangan bom. Untuk mengukur bahan awal plat baja
Untuk panjang umum boom itu biasanya 7 meter dan lebarnya umumnya 3 meter. Melakukan pengukuran akhir setelah pengukuran selesai. Selanjutnya adalah setelah semua pengukuran telah selesai, kita masuk ke pemotongan material. Plat baja dipotong sesuai desain dan ukuran menggunakan plasma cutting. Pemotongan ini harus presisi dan menggunakan tekanan gas yang pas agar bentuk bom sesuai rancangan dan memudahkan proses perakitan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan. Plat baja yang telah dipotong dibentuk sesuai dengan kontur bom dengan ruling mesin. Tahap ini bertujuan untuk membentuk struktur utama bagian bom. Setelah itu ada proses pengelasan. Semua bagian bom disatukan dengan cara pengelasan atau welding. Pengelasan dilakukan oleh welder bersertifikat untuk memastikan sambungan kuat, tidak ada cacat las, struktur mampu menahan beban besar. Finishing dan pengecatan. Pada tahap ini bom eksavator dibersihkan dari kotoran, lalu dilapisi cat primer dan dilapisi cat sesuai standar pabrikan. Maksud dari dilapisi cat sesuai standar pabrikan adalah bom eksavator dicat sesuai dari ketentuan dari pabrik penghasil bom. Proses ini tuh bertujuan untuk membuat eksavator bebas dari korosi dan memperpanjang umur pakai. Selanjutnya yang terakhir ada pemeriksaan kualitas. Pada tahap ini bom diperiksa secara menyeluruh meliputi pemeriksaan dimensi yang bertujuan untuk memastikan ukuran bom sesuai gambar rancangan, presisi, dan bisa dirakit dengan komponen lain. Selanjutnya ada uji kekuatan. Secara umum biasanya uji kekuatan itu dilakukan dengan memberi beban lebih besar dari beban yang normal. Terakhir ada uji retak las, tujuannya untuk memastikan bahwa sambungan las pada bom eksavator benar-benar aman dan kuat sebelum digunakan. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih.